Peternak ayam, oh tiap hari kandang kecil penuh mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo juragan, siapa sangka si jagoan arena yang terkenal dengan keganasannya, ayam Bangkok, ternyata punya potensi tersembunyi yang bisa bikin dompet kita tebal. Ya, kali ini kita nggak akan bahas soal adu ayam, tapi soal bagaimana ayam Bangkok bisa jadi sumber daging berkualitas tinggi yang menguntungkan. Siap bongkar rahasianya? Tonton video ini sampai habis. Siapa sangka ayam Bangkok yang terkenal jago berantem ternyata punya potensi tersembunyi buat jadi sumber daging yang oke punya. Walaupun biasanya dikenal sebagai jagoan di arena adu, ayam Bangkok juga bisa dioptimalkan buat menghasilkan daging yang berkualitas tinggi. Ayam Bangkok yang nggak lolos standar kontes atau udah tua, biasanya dialihkan buat jadi ayam pedaging. Dan ini jadi peluang bisnis yang lumayan buat peternak. Kenapa sih ayam Bangkok layak dipertimbangkan jadi ayam pedaging, apalagi dibanding ayam kampung biasa? Pertama, ayam Bangkok tumbuhnya relatif lebih cepat. Beda sama ayam kampung yang butuh waktu lebih lama buat gede. Postur ayam Bangkok yang lebih besar dan kekar bikin ototnya tumbuh lebih pesat. Jadi, dagingnya lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Kedua, bobot ayam Bangkok umumnya jauh lebih berat daripada ayam kampung di umur yang sama. Jadi, hasil panen dagingnya lebih menguntungkan. Ketiga, daging ayam Bangkok punya tekstur yang unik dan rasa yang khas, beda dari ayam kampung. Jadi daya tarik tersendiri buat konsumen yang pengen nyobain pengalaman kuliner yang beda. Buat memaksimalkan potensi ayam Bangkok sebagai ayam pedaging, butuh strategi yang tepat. Pilih ayam Bangkok yang nggak memenuhi standar kontes atau kualitas genetiknya kurang bagus buat dijadiin ayam pedaging. Ayam-ayam ini tetap punya potensi buat menghasilkan daging yang berkualitas kalau dirawat dengan baik. Kasih pakan yang berkualitas tinggi dan sesuai sama kebutuhan nutrisi ayam Bangkok. Pastiin kandang selalu bersih buat mencegah penyakit dan mendukung pertumbuhan yang optimal. Lakuin vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan secara berkala buat mencegah penyakit yang bisa menghambat pertumbuhan ayam Bangkok. Jalin kerjasama sama restoran, pedagang daging, atau pasar tradisional buat memasarkan daging ayam Bangkok dan promosiin keunggulannya, kayak tekstur yang unik dan rasa yang khas buat narik minat konsumen. Beternak ayam Bangkok buat pedaging nawarin banyak keuntungan yang menarik. Peternak bisa dapat pendapatan yang stabil dari penjualan daging ayam Bangkok dan anakannya. Selain penggemar ayam aduan, ada juga pasar potensial buat daging ayam Bangkok, terutama buat konsumen yang nyari pengalaman kuliner yang beda. Ayam Bangkok punya pertumbuhan yang relatif lebih cepat dan bobot yang lebih besar dibanding ayam kampung asli. Jadi, peternak bisa panen daging dalam waktu yang lebih singkat dan dengan hasil yang lebih banyak. Usaha beternak ayam Bangkok buat pedaging bisa dimulai dengan modal yang relatif kecil, apalagi kalau peternak udah punya kandang dan peralatan yang memadai. Dengan manajemen yang baik dan pemasaran yang efektif, peternak bisa dapat keuntungan yang signifikan dari usaha beternak ayam Bangkok buat pedaging.
Meskipun nawarin potensi yang menjanjikan, beternak ayam Bangkok buat pedaging juga punya beberapa tantangan yang perlu diatasi. Buat narik minat konsumen, peternak perlu promosiin keunggulan daging ayam Bangkok, kayak tekstur yang unik dan rasa yang khas yang bedain dari ayam kampung. Ayam Bangkok rentan terhadap beberapa penyakit, kayak penyakit pernapasan dan penyakit pencernaan. Buat ngatasin ini, peternak perlu lakuin vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan secara berkala, serta jaga kebersihan kandang dengan baik. Kalau sama-sama diumbar, daging ayam kampung bakal lebih padat, kenyal, berserat, dan warnanya gelap kemerahan dengan rasa gurih yang khas. Sementara itu, daging ayam Bangkok klasik bakal punya tekstur lebih padat dengan otot yang jelas dan berdada bidang, menghasilkan daging yang lebih tebal. Perbedaan ini muncul karena ayam kampung umumnya punya otot nggak terlalu besar dan lemaknya sedikit. Sementara ayam Bangkok punya postur tegap dan otot padat yang mempengaruhi struktur dagingnya. Karakteristik daging ayam kampung yang diumbar adalah teksturnya yang lebih padat, kenyal, dan berserat, jadi nggak mudah hancur. Warnanya cenderung lebih gelap dan kemerahan, bahkan mendekati warna kecoklatan. Rasanya punya rasa yang lebih gurih dan khas karena pakan alami, serta mengandung lemak yang lebih sedikit. Sebaliknya, karakteristik daging ayam Bangkok klasik yang diumbar adalah punya postur tegap, otot padat, dan dada bidang. Karena ototnya padat, maka dagingnya bakal lebih padat dan tebal, serta nggak terlalu berlemak dan lebih rendah lemak dibanding ayam negeri, serta punya kandungan protein yang tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut antara lain adalah faktor pakan, di mana ayam kampung cenderung dikasih pakan alami, sedangkan ayam Bangkok punya kombinasi pakan alami dan buatan buat mendukung pertumbuhan otot. Selain itu, perbedaan genetik juga berperan, di mana ayam kampung punya genetik yang beda dengan ayam Bangkok, yang punya karakteristik tubuh yang kuat dan tegap. Aktivitas fisik dengan metode umbar bikin kedua ayam ini bakal bergerak aktif, tapi ayam Bangkok bakal tetap punya postur dan otot yang lebih menonjol karena genetiknya. Ayam Bangkok punya potensi yang menjanjikan sebagai ayam pedaging, terutama dengan keunggulan pertumbuhan yang lebih cepat dan bobot yang lebih besar dibanding ayam kampung. Dengan strategi yang tepat, peternak bisa mengoptimalkan potensi ini buat menghasilkan daging berkualitas tinggi dan memperoleh keuntungan yang signifikan, mengingat keunggulan ayam Bangkok dibanding ayam kampung. Meskipun ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, prospek beternak ayam Bangkok buat pedaging tetap cerah, terutama buat peternak yang inovatif dan berani ngambil risiko. Nah, gimana? Ternyata ayam Bangkok nggak cuma jago di arena kan, tapi juga bisa jadi jagoan di dapur dan di dompet kita. Sekarang udah tahu kan potensi tersembunyinya? Jangan lupa like video ini kalau bermanfaat, share ke teman-teman sesama peternak, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan info-info menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kukuruyuk suara